Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syahida Rahma. Di video kali ini saya akan membahas analisis saya dari sebuah puisi yang saya ambil karena menurut saya menarik untuk dibahas, yakni adalah karya dari Rupi Kaur yang berjudul Milk and Honey. Jadi saya mengambil satu buah puisi yang ada di bukunya dan saya akan menganalisis klasifikasi jenisnya apa, estetikanya, pengalaman puitisnya, dan fenomena semantik yang berada di dalam puisi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan dari si puisi ini, kita harus tahu dasar-dasar dari apa yang kita bahas nih sekarang, ya. Ini apa sih itu puisi? Nah, untuk definisinya tersendiri itu puisi bisa dikatakan sebagai karya sastra yang berisi tanggapan atau buah pemikiran dari si penyair tersebut tentang berbagai hal atau fenomena yang terjadi di kehidupan nyatanya, di kehidupan sehari-harinya, dan kemudian ia tulis dengan menggunakan bahasa yang indah dan apik. Nah, puisi juga memiliki ciri khasnya masing-masing dan nilai estetikanya. Jadi tiap penyair itu memiliki ciri khas dan estetikanya masing-masing sehingga bahwa pembaca tuh bisa membedakan, oh ini karyanya si ini karyanya ini. Jadi pembaca tuh bisa mengidentifikasi puisi ini tuh ciri khasnya seperti apa. Nah, puisi ini juga memiliki ciri khas dan nilai estetikanya masing-masing ya. Jadi si penyair ini itu memiliki ciri khas masing-masing untuk menulis karyanya. Jadi seorang pembaca akan bisa mengidentifikasi, oh si penyair ini ciri khasnya seperti ini dalam penulisan puisi dan karyanya, yang ini seperti ini. Jadi sama-sama menarik perhatian pembacanya, yang kira-kira pembacanya itu akan lebih tertarik untuk membaca yang seperti apa ciri khasnya dan nilai estetikanya gitu. Jadi kita bisa kembali kepada para pembaca, kira-kira pilihan mereka yang mana gitu loh. Nah, kita next ya. Nah, next adalah di dalam puisi itu pasti memiliki jenisnya masing-masing. Jadi seorang pembaca akan menilai dari puisinya atau karyanya seperti kayak, oh kita udah baca nih, pasti dia memiliki jenis puisinya. Jenis puisi itu masuknya ke dalam apa? Ke dalam jenis apa gitu. Nah, untuk jenis dari puisi ini, ia lebih fokus terhadap ciri khasnya yang berada di dalam sebuah puisi tertentu, sehingga kita dapat mudah untuk mengklasifikasikan puisi tersebut berdasarkan jenis-jenis puisi yang ada gitu. Jadi kayak seperti yang saya bilang tadi bahwa para pembaca itu bisa untuk mengklasifikasi dengan mudah jika mereka tuh sudah tahu jenis-jenis puisinya tuh apa aja kira-kira. Seperti mungkin ada ballad, ada sonnet, atau ada free verse mungkin, atau yang lain sebagainya. Nah, ada satu lagi yakni bentuk dalam puisi. Hal ini yang membedakan antara jenis puisi dan bentuk dalam puisi itu sendiri. Nah, bentuk ini tuh lebih memfokuskan terhadap karakteristik struktural yang berada dalam sebuah puisi. Kita tuh dapat mengidentifikasi atau mengklasifikasikan sebuah puisi hanya dengan melihat panjang baris atau stanza dari puisi tersebut, pola metrisnya, ritmik dan rimanya. Nah, bentuk dalam puisi ini ada dua macam ya guys. Bentuk puisi yang pertama adalah bentuk terbuka, yang kedua adalah bentuk tertutup. Nah, bentuk terbuka ini adalah si penyair itu bisa membebaskan penulisan dia atau karya dia tanpa terkait oleh aturan atau struktur dari penulisan puisi itu sendiri. Jadi terserah penyairnya bebas untuk berkarya tanpa harus memikirkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk membuat puisi itu seperti ini loh gitu. Nah, yang kedua itu adalah bentuk tertutup. Bentuk tertutup ini benar-benar yang ingin penyairnya ini tuh harus mengikuti struktur, mengikuti aturan puisi yang akan ia tulis gitu. Jadi benar-benar terstruktur, benar-benar mengikuti aturan, berbeda dengan yang bentuk terbuka. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, kita akan bahas mengenai bukunya terlebih dahulu ya. Buku dari Rupi Kaur ini berjudul Milk and Honey dan ia sudah ada translate ke Indonesianya. Jadi untuk orang yang lebih nyaman untuk membaca dalam bahasa Indonesia, kalian bisa coba cari di toko buku terdekat karena dia udah ada translation Indonesianya. Dan setahu saya translationnya itu bukan hanya Indonesia, jadi Rupi Kaur ini udah mentranslate buku Milk and Honey ini ke dalam 42 bahasa. Maaf kalau saya salah, coba dicek di cross check ulang karena saya waktu terakhir membaca
udah ditranslate ke 42 bahasa. Nah, Milk and Honey ini sebenarnya originalnya adalah menggunakan bahasa Inggris. Di tahun 2014 ini, buku Milk and Honey Rupi Kaur ini benar-benar jadi bestseller New York karena benar-benar relate dengan kehidupan sehari-hari, ringan. Jadi pembacanya ini tuh kebanyakan wanita dan mungkin kebanyakan remaja yang karena tema dari si Rupi Kaur ini yang Milk and Honey ini itu menceritakan lika-liku kehidupannya. Jadi para pembaca tuh bakal, oh iya nih sama apa yang gue rasakan dan ini benar-benar pas banget sama apa yang lagi gue alamin gitu. Nah, Rupi Kaur ini seorang penyair dan penulis berdarah India yang lebih dikenal sebagai Ista Poetry karena dia tuh sering mengunggah beberapa potongan puisi yang ada di buku dia ini tuh ke aplikasi Instagram. Jadi dia tuh contoh bukunya tuh di dalamnya itu kertas putih dan ada ilustrasi gambar yang dia gambar sendiri. Ini yang Rupi Kaur maksud tuh seperti ini, makanya diilustrasikannya seperti itu gitu. Tema dari buku ini sendiri itu seperti yang tadi saya bilang, dia tuh relate ke kehidupan sehari-hari. Temanya itu diambil dari pengalaman Rupi Kaur mengenai cinta, traumatize atau rasa trauma atau rasa takut yang dia hadapi gitu ya, keluarga, healing atau proses penyembuhan dalam hal apapun, dan juga feminitas atau yang kita bisa sebut sekarang itu sebagai ideologi feminis. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan inti kita, yaitu adalah salah satu puisi dari buku Milk and Honey ini, karya Rupi Kaur. Saya mengambil salah satu puisi yang menurut saya menarik untuk dibahas dan dianalisis ya. Nah, ini dia. Jadi Rupi Kaur ini memiliki ciri khas menulis puisinya di buku itu tuh dia benar-benar kertas putih, benar-benar polos dan hanya ada ilustrasi gambar dan puisi dia sendiri. Lalu di bawah kanan bukunya itu selalu ada strip dan itu nama dia gitu. Oke, puisi yang aku ambil sekarang ini adalah puisi yang lumayan panjang karena di buku Rupi Kaur ini tidak semua puisinya panjang seperti ini. Jadi puisi yang dia tulis ini hemat tanda baca ya guys, jadi hanya memakai tanda tanya, memakai tanda titik dan itu pun juga tidak konsisten. Jadi Rupi Kaur ini seringkali menghilangkan koma dan titik di kalimat seluruhnya. Jadi nggak semuanya itu memakai tanda baca. Puisi ini memiliki bentuk terbuka, yakni penyair itu tidak mengikuti aturan yang seperti tadi saya bilang, dan struktur yang telah ditentukan sehingga panjang baris, polarisme, dan struktur rima semuanya berkontribusi pada bentuk puisinya. Oke, di slide selanjutnya ini adalah makna. Kita akan menjelaskan mengenai makna dari puisi ini ya guys, makna yang Rupi Kaur mencoba untuk utarakan kepada para pembacanya melalui puisi ini ialah sebuah rasa sakit hati dan kesedihan yang mendalam karena telah disia-siakan oleh seseorang. Ironi dan trauma akan menjalani kembali suatu hubungan romansa dengan seseorang yang baru sangat terasa dalam penulisan puisi yang kita lihat sekarang. Perasaan ditinggalkan dan hianati oleh seseorang yang ia sangat cintai. Para pembaca dapat merasakan kepahitan dan kesedihan yang kuat berdasarkan pemilihan kata-kata metafora yang dituliskan oleh Rupi dalam puisi ini. Jadi Rupi ini menulis puisi di samping ini benar-benar orang akan membacanya dengan perasaan yang pilu dan juga ada rasa emosional, mungkin ada rasa dendam sedikit karena dia merasa bahwa dia tuh telah berjuang namun disia-siakan oleh seseorang yang sangat dia cintai dan itu tidak menjadi sebuah hal yang menarik ya. Jadi menurut si Rupi ini itu adalah suatu hal yang sangat ironis gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah kata-kata metafora yang dipilih oleh Rupi ya. Kata-kata metafora yang dipilih oleh Rupi memiliki estetika tersendiri untuk menggambarkan sebuah persamaan yang sepadan dengan rasa sakit yang dia rasakan. Rasa pilu karena dipermainkan dan direndahkan yang dialami oleh Rupi ini dalam puisi juga dapat dirasakan oleh para pembaca karena di setiap kalimat memiliki dua hal yang berbeda ya. Jadi kita bisa dilihat di sini bahwa Rupi ini menulis seperti I am not a hotel room, I'm home. Terus di sini juga ada I'm not a street meat, I'm home with jam. Jadi ini adalah dua tempat, misalkan hotel dan rumah itu adalah dua tempat yang berbeda, namun kita bisa melihat sisi dari masing-masing kata dan tempat ini ya guys. Jadi hotel room itu semacam public places, sedangkan home itu tidak. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa
ada perbedaan yang signifikan di dalam dua kalimat itu ya guys. Jadi dua hal yang bertolak belakang ini menjadi salah satu interpretasi dari sebuah ekspektasi yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari Rupi sendiri. Rupi merasa ia jauh lebih baik dan lebih berharga dibandingkan dengan pandangan laki-laki tersebut kepadanya. Jadi benar-benar di sini tuh dituliskan bahwa apa yang dilihat oleh laki-laki ini itu sangat berbeda jauh dengan apa yang Rupi rasakan. Jadi ternyata dia melihat gue tidak seperti ini loh gitu. Jadi benar-benar menurut dia itu kekecewaan yang sangat mendalam gitu. Makanya di sini dia menuliskan bahwa I'm not a hotel room, I'm home, I'm not street meat, I'm homemade jam. Dan di sini juga ada I'm not the whiskey you want, I'm the water you need. Jadi Rupi tuh merasa bahwa diri dia spesial di mata lelaki itu, tapi ternyata tidak gitu. Jadi Rupi merasa bahwa saya ini lebih dari apa yang kamu lihat gitu. Jadi kalimat dari I'm not a hotel room, I'm not a street meat, I'm not the whiskey, itu sesuatu yang sifatnya lebih buruk dibandingkan kalimat yang setelah dari dia katakan yang di pertama ya guys. Jadi kayak dia bilang I'm not a police siren, I'm the crackle in a fireplace. Jadi sesuatu yang menurut dia tuh laki-laki ini tuh bisa datang dan pergi seenaknya, sedangkan Rupi merasa bahwa saya tuh tidak seperti itu loh gitu. Nah di slide selanjutnya ini adalah review atau para pembaca tuh gimana sih menanggapi puisi tersebut gitu. Nah di sini tak sedikit para pembaca belum bisa memahami estetika dari puisi Rupi ini. Jadi mereka merasa bahwa puisi ini tuh hanya sebatas curahan hati seorang gadis yang belum stabil pemikirannya, yang belum masih, kita bisa mengatakan bahwa masih labil gitu ya. Mereka merasa bahwa puisi ini hanyalah sebuah curahan hati seorang wanita muda yang remeh. Padahal puisi ini tercipta dari pengalaman pribadi asmara Rupi yang sesungguhnya di dunia nyata yang sangat pahit untuk dialami oleh para wanita ya guys. Nah, namun banyak pula pembaca yang dapat memahami dan ikut merasakan perasaan emosional yang mendalam saat membaca puisi ini. Bahkan kata-kata yang seharusnya memiliki arti yang sangat ironis, Rupi menggantinya dengan kata-kata metafora yang terlihat masih indah dan puitis untuk dibaca. Nah, bahasa figuratif kedua yang terkandung di dalam puisi ini guys, di sini ada onomatopia. Onomatopia itu adalah macam suara yang dituliskan ke dalam bentuk tulisan atau dalam sebuah bahasa. Ini dirasakan juga oleh para pembaca, dan para pembaca itu dapat mengetahui berbagai macam suara secara nyata yang dituliskan dalam bentuk kata-kata di puisi ini. Nah di sini kita bisa lihat dari contoh dari onomatopia ini ada I'm not a police siren, I'm the crackle in a fireplace. Jadi pembaca itu bisa mengetahui suara nyata dari police siren itu sendiri dan crackle in a fireplace. Crackle itu seperti percikan api yang ada di api unggun ya guys. Nah di sini juga ada tertulis but there is thunder for I make bridges tremble. Jadi pembaca juga bisa tahu suara nyata dari thunder itu seperti apa, yang bisa membuat jembatannya itu tuh benar-benar bergetar gitu ya guys. Nah yang terakhir ini kita juga dapat melihat peran dari hiperbola di puisi ini ya guys, sehingga terlihat lebih puitis dan bermakna. Nah hiperbola ini tuh di sini contohnya I'm the town surrounding it, that one you never heard of. Nah I'm the town surrounding it itu Rupi itu menjelaskan bahwa dia itu seperti kota yang besar yang memiliki gedung-gedung tinggi yang mengelilingi dan mengepung si laki-laki ini. Namun laki-laki ini tidak pernah menyadari atau bahkan menganggap kehadiran Rupi di sekelilingnya dia tuh tiap hari gitu loh guys. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya maupun dari teknis videonya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan wawasan terbaru untuk kalian mengenai sebuah puisi atau referensi bacaan puisi yang baru buat kalian coba baca. Terima kasih.